Jared Dicus terlihat mencuri bir dari tempat kerja istrinya di sekitar waktu di mana dia memisah kepala istrinya dengan pisau dapur. Angie dan Jared, suaminya, baru saja menikah pada bulan Oktober setelah mereka bertemu di tempat kerjanya di mana dia menjadi kasir. Pada bulan Oktober 2022, Angie Diaz adalah wanita paling bahagia saat dia menikahi cinta dalam hidupnya. Tetapi kebahagiaannya hanya berumur pendek, karena pada Januari 2023, Angie dibunuh dengan brutal dan dipotong-potong oleh suami barunya. Tetapi apa yang sebenarnya terjadi? Mengapa Jared membunuh pengantin barunya? Kasus ini benar-benar mengerikan dan mengganggu. Bagaimana kisahnya? Sebelumnya silakan subscribe dulu channel ini serta nyalakan loncengnya untuk mengetahui kasus-kasus kriminal yang terjadi di berbagai negara. Angie Diaz adalah seorang wanita muda yang ceria, bersemangat, dan ramah dengan banyak hal untuk dijalani. Angie berasal dari Nicaragua. Dia adalah anak tertua dari 4 bersaudara, dan sebagian besar masa kecilnya dirawat oleh bibinya, kakak perempuan ibunya, karena ibu kandungnya, Dania Diaz, telah pindah ke Amerika untuk mencari kehidupan yang lebih baik untuk dia dan anak-anaknya. Pada November 2019, Angie juga pindah ke Amerika dengan harapan dapat bersatu kembali dengan ibunya dan mendapatkan cukup uang untuk membantu pengobatan kanker bibinya. Ibu Angie menggambarkannya sebagai gadis yang unik, spesial, dan kuat yang selalu bahagia, sehingga menyenangkan berada di dekatnya. Selama di Amerika, Angie tinggal di Houston, Texas, di mana dia melakukan 2 pekerjaan, salah satunya sebagai kasir di Cheapest Meat Market. Rekan kerjanya menggambarkan Angie sebagai wanita muda, pekerja keras yang cerdas dan suka tertawa. Angie juga menyukai kebugaran, dan halaman Instagramnya berisi foto-foto perjalanan penurunan berat badan dan kebugarannya. Hidupnya berjalan sesuai rencana, dan masa depan tampak lebih cerah bagi Angie. Akan tetapi, suatu pagi di awal tahun 2022 mengubah segalanya. Tidak jelas bagaimana Angie bertemu dengan Jared James Dicus yang berusia 21 tahun, tetapi kemungkinan besar mereka bertemu di Cheapest Meat Market. Jared tampak seperti pria menawan yang memiliki minat yang sama dengan Angie dalam kebugaran dan olahraga. Keduanya langsung cocok, dan meskipun keduanya masih sangat muda, mereka tahu bahwa mereka ingin menghabiskan sisa hidup mereka bersama. Teman-teman Angie mengatakan, Jared tampak sangat perhatian, dan mereka berdua tampak bahagia bersama. Namun keluarga dan teman-teman Angie juga merasa agak khawatir tentang cepatnya hubungan mereka berkembang. Setelah hanya 6 bulan berpacaran, mereka langsung menikah pada 21 Oktober 2022 dalam sebuah upacara pribadi yang mengejutkan teman-teman dan keluarga mereka, karena tidak ada satupun yang diundang. Hakim Wheeler County, Trey Duhan, yang meresmikan pernikahan tersebut, memposting foto pasangan bahagia ini di halaman Facebooknya tepat setelah upacara pernikahan mereka. Teman dan rekan kerja Angie mengatakan dia tampak bahagia dengan kehidupan barunya sebagai wanita yang sudah menikah dan sering memposting foto mereka berdua bersama. Tetapi ada kalanya rekan kerjanya menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Angie tampak sangat bahagia dengan suaminya, tetapi ada hari-hari ketika dia terlihat berbeda. Dia tampak lelah, tetapi rekan-rekannya tidak yakin apakah dia lelah karena pekerjaannya atau karena pernikahannya. Seorang teman Angie yang telah mengenalnya selama hampir 4 tahun mengatakan kepada stasiun media bahwa Angie telah curhat kepadanya bahwa suami barunya adalah seorang yang sangat pencemburu. Sifatnya yang posesif dan suka mengontrol kadang-kadang muncul di beberapa postingan media sosialnya. Dia pernah memposting video yang mengatakan, "Dia milikku," di media sosialnya, dan terasa aneh karena tidak ada yang mempertanyakannya. Saat terakhir kali Angie bertemu teman-temannya yang lain adalah di pesta Natal 2022, di mana Jared dilaporkan mengamuk dan pergi dengan tampak sangat kesal. Temannya mengungkapkan, Angie tidak pernah mengatakan ada masalah. Mungkin dia malu untuk mengakui bahwa hubungannya tidak sempurna.
Di hari Natal 2022, Angie memposting foto bahagia dirinya dengan suaminya di Instagram dan mengucapkan selamat Natal kepada keluarga dan teman-temannya. Jared menanggapi postingan itu dengan mengatakan, "Selamat Natal istriku yang cantik," dan memanggilnya dengan sebutan pialaku. Namun, hanya beberapa minggu setelahnya, Angie dibunuh secara brutal. Jared dan Angie tinggal di sebuah pondok di belakang rumah orang tua Jared di kota kecil bernama Magnolia. Pada hari Rabu, 11 Januari 2023, sekitar pukul 16:18, Deputi Kantor Sheriff Waller County merespon datang ke rumah tersebut setelah menerima panggilan 911 dari ayah Jared. Menurut Sheriff, orang tua Jared khawatir ketika Jared datang ke rumah mereka tanpa Angie. Ketika mereka bertanya kepadanya di mana Angie, Jared mengatakan sesuatu yang aneh yang membuat mereka percaya bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Kedua orang tua Jared kemudian mendatangi pondok pasangan tersebut, dan saat masuk itulah mereka menemukan pemandangan horor dengan darah berceceran di mana-mana. Sebagian tubuh Angie yang sudah tidak lengkap tergeletak di lantai dekat tempat tidur pasangan itu. Dia telah ditusuk berkali-kali di punggung dan kepalanya telah lepas dari tubuhnya. Pria yang telah bersumpah untuk mencintai dan melindunginya adalah orang yang melakukannya. Sungguh menyedihkan dan memilukan memikirkannya, karena tidak ada yang pernah membayangkan bahwa orang yang mereka cintai dan percayai akan mampu menyakiti mereka sedemikian rupa. Tapi sayangnya ini adalah kenyataan yang menyedihkan bagi banyak wanita yang menikah dengan sosiopat. Sheriff Waller County mengalami kesulitan untuk menggambarkan kejadian mengerikan tersebut kepada media. It was a portion of a body dismembered and a residence that was covered in blood. It's a gruesome scene at best. Sheriff mengatakan bahwa pisau dapur yang diyakini sebagai senjata pembunuhan ditemukan bersama dengan kepala Angie yang ditemukan di kamar mandi. Semuanya, bagian demi bagian tubuh Angie juga telah ditemukan. Jared masih berada di tempat kejadian ketika pihak berwenang tiba, dan dia bersama anggota keluarganya dibawa ke kantor polisi untuk diinterogasi. Sementara berita pembunuhan yang mengerikan itu menyebar dengan cepat, masyarakat ngeri bahwa sesuatu yang sangat mengerikan seperti itu bisa terjadi di tempat begitu dekat dengan rumah mereka. Seorang tetangga yang mengenal Jared selama bertahun-tahun tidak dapat mempercayai bahwa Jared akan mampu melakukan kebrutalan seperti itu terhadap wanita yang dia klaim sangat dia cintai. Jared tidak pernah terlihat seperti orang gila. Dia bukan tipe orang yang melakukan kekerasan. Dia melindungi orang-orang yang dia cintai dan sayangi. Sedangkan para tetangga menggambarkan Angie sebagai matahari kecil dalam kehidupan Jared. Jared membuatnya bahagia, dan Angie membuat Jared bersemangat menjalani hari-harinya. Rekan kerja dan teman-teman Angie juga terkejut dengan berita itu. Hari Rabu pagi, saat Angie tidak masuk shift paginya, mereka menelepon keluarganya untuk menanyakannya. Dan saat itulah mereka mengetahui kabar buruk itu. Keluarga Angie berjuang untuk mengatasi kehilangan yang sangat menyakitkan seperti itu. Ibu Angie, Dania, mengungkapkan bahwa salah satu alasan dia pindah ke Amerika adalah untuk melarikan diri dari hubungan yang penuh kekerasan di Nicaragua. Dia tidak pernah membayangkan putrinya akan menjadi korban hal yang sama, bahkan mengalami kematian dengan cara yang sangat tragis. Dia berharap keadilan akan ditegakkan untuk putrinya. Terlepas dari semua yang dilakukan Jared terhadap putrinya, Dania mengatakan bahwa dia tidak memiliki perasaan sakit hati terhadap orang tua Jared, karena dia mengerti mereka tidak bisa disalahkan atas tindakan jahat Jared. Dania juga berharap bahwa kematian tragis putrinya akan membantu membuka mata wanita-wanita lain yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga, karena terkadang mereka tidak memiliki keberanian untuk berbicara. Hakim yang menikahkan pasangan tersebut merasa perlu untuk membuat postingan di Facebook yang membicarakan situasi tragis tersebut.
Saya yakin banyak dari Anda yang mendengar tentang suatu kejadian kemarin di kawasan Magnolia di Wheeler County, di mana seorang pria muda ditangkap dan didakwa membunuh istrinya. Ini melibatkan pasangan muda yang saya nikahkan pada bulan Oktober 2022. Selama waktu singkat saya bersama mereka, mereka adalah pasangan muda yang sangat baik, seperti banyak dari Anda. Saya sangat sedih dan terkejut dengan berita tentang peristiwa tragis ini. Doaku bersama seluruh keluarga mereka. Pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2023, acara penghormatan kepada Angie diadakan di luar Chip Smith Market di Magnolia. Lebih dari 100 teman, keluarga, dan anggota komunitas berkumpul untuk mengenang Angie sebagai orang yang luar biasa. Lilin dan bunga bertebaran di sekeliling foto-foto Angie Diaz yang terbunuh secara tragis. Halaman GoFundMe dibuka untuk membiayai pemakaman Angie dan berhasil mengumpulkan lebih dari 37.000 US dollar atau sekitar 590 juta rupiah. Banyak pertanyaan muncul di benak orang-orang, seperti kenapa ini harus terjadi? Apa yang menyebabkan Jared melakukan kekejian seperti itu terhadap pengantin barunya? Dan apa motifnya? Setelah penangkapannya, Jared mengaku telah membunuh dan memisah-misah tubuh istrinya. Rincian tentang apa yang menyebabkan pembunuhan mengerikan itu belum dirilis, namun terdapat catatan lama polisi yang menunjukkan bahwa Jared memiliki masalah kemarahan yang cukup jelas. Pada 20 November 2022, hanya sebulan setelah menikah, Jared dilaporkan ditangkap karena mengemudi di bawah pengaruh alkohol. Catatan pengadilan menunjukkan bahwa polisi dikirim ke Whataburger sekitar jam 2 pagi setelah seorang karyawan menelepon 911 untuk melaporkan bahwa seorang pria menjadi agresif terhadap karyawan Whataburger. Pria tersebut yang kemudian diidentifikasi sebagai Jared dilaporkan ingin menggunakan pembayaran dengan akun Apple untuk pesanan makanannya di drive-thru dan memaksa menerobos masuk ke dalam. Dia begitu agresif sehingga mereka menguncinya di luar. Ketika petugas yang datang kemudian memeriksa kendaraannya, mereka menemukan 3/4 botol penuh minuman beralkohol. Jared juga mengatakan kepada petugas bahwa dia meminum pil, tetapi tidak dapat menyebutkan namanya. Dia ditangkap dan didakwa DUI, tetapi ketika Jared dibawa ke kantor polisi, dia menjadi sangat gelisah dan mengancam petugas yang menangkapnya dan staf penjara. Dokumen tersebut selanjutnya mengatakan bahwa Jared terus menunjukkan perubahan suasana hati dan perilaku kekerasan, termasuk meninju jendela. Petugas terpaksa menahannya di kursi untuk mengambil darah darinya untuk tes DUI. Dalam sidangnya, jaksa penuntut meminta hakim untuk menaikkan uang jaminannya dari 500.000 US dollar menjadi 1 juta US dollar untuk melindungi masyarakat dari kecenderungan tindakan kekerasannya. Sebuah video rekaman CCTV diputar di pengadilan yang menunjukkan Jared beberapa jam sebelum jenazah Angie ditemukan. Sekitar pukul 11:40 siang, mobil Jared terlihat berhenti di tempat parkir toko tempat Angie bekerja. Jared lalu berjalan ke dalam toko, mengambil bir dan pergi tanpa membayar. Dia kemudian membuka bir di tempat parkir, menyesapnya dan kemudian pergi. Pada saat ini tidak jelas apakah dia baru saja membunuh istrinya atau dia baru saja akan melakukannya. Sungguh meresahkan dan mengerikan melihat betapa dingin dan tenangnya dia dalam rekaman itu. Perilakunya di video menunjukkan bahwa dia tidak menyesali apa yang telah dia lakukan ataupun apa yang akan dia lakukan terhadap Angie. Namun sikapnya ini tampaknya berubah pada sidang jaminannya, karena dia benar-benar emosional dan menangis begitu keras sehingga hakim harus menghentikan persidangan dan memberinya tisu. Pada sidang pra-pengadilan, hakim meminta evaluasi mental untuk menentukan apakah dia cukup kompeten untuk diadili dan apakah dia memahami konsekuensi dari tindakannya. Setelah seorang psikolog menganggapnya kompeten, Jared memutuskan untuk membuat kesepakatan pembelaan dengan negara. Karena itu, dia melepaskan haknya untuk mengajukan banding atas putusan pengadilan. Pada tanggal 1 Agustus 2024, Jared dijatuhi hukuman 40 tahun penjara karena pembunuhan istrinya. Karena sifat pelanggarannya yang berat,
dia tidak akan dapat mengajukan pembebasan bersyarat hingga tahun 2043. Bagaimana pendapat kalian tentang kasus ini? Sekian kisah kali ini. Jangan lupa untuk klik like, share, subscribe, dan komen ya pendapat kalian. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya.